Hey, semuanya! Kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu pemimpin paling legendaris dalam sejarah dunia, yaitu Alexander Agung. Seorang jenderal yang berhasil menaklukkan hampir setengah dunia pada masa itu. Tapi, apa yang membuat perang-perang yang dia pimpin begitu bersejarah? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Di video kali ini, kita bakal ngobrolin kapan sih perang-perang ini terjadi, apa sih yang memicu terjadinya perang-perang ini, dan bagaimana perjalanan kejayaan serta kemunduran dari Sang Alexander Agung. Siap? Yuk, kita mulai. Jadi, siapa sih sebenarnya Alexander Agung? Alexander lahir pada 356 SM di Makedonia, kerajaan kecil yang kemudian dia jadikan kerajaan besar. Di usia muda, tepatnya 20 tahun, dia sudah naik takhta setelah ayahnya Raja Philip II dibunuh. Tapi yang membuatnya luar biasa bukan hanya karena dia seorang raja, tetapi juga karena kepemimpinannya yang cemerlang di medan perang. Bayangin aja, di usia yang sangat muda, dia udah jadi raja dan langsung mulai menaklukkan dunia. Bisa dibilang Alexander ini bukan cuma pahlawan, tapi juga visioner. Perang-perang besar yang dipimpin Alexander Agung dimulai sekitar tahun 334 SM, setelah dia menyeberangi Selat Hellespont dan mulai invasi ke wilayah Asia Kecil. Sepanjang masa lebih dari 10 tahun, dia terus berperang dan menaklukkan wilayah baru. Dan yang paling mencengangkan, dia berhasil mengalahkan banyak sekali pasukan besar, termasuk Persia, yang saat itu merupakan kekuatan terbesar. Perang pertama yang besar adalah pertempuran Granicus, 334 SM, di mana pasukannya yang relatif kecil berhasil mengalahkan pasukan Persia. Kemudian, ada pertempuran Issus, 333 SM, yang semakin mengukuhkan Alexander sebagai jenderal ulung. Puncaknya, dia menaklukkan kekaisaran Persia di pertempuran Gaugamela, 331 SM, yang dianggap sebagai salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah militer. Selain faktor politik, ambisi pribadi Alexander juga menjadi pendorong besar dalam terjadinya perang ini. Dia ingin mewujudkan impiannya untuk menggabungkan budaya-budaya besar dari timur dan barat. Selain itu, ada juga persaingan dengan Persia. Kerajaan Persia pada masa itu dipimpin oleh Raja Darius III yang punya ambisi besar untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman luar. Ini menciptakan ketegangan yang akhirnya berujung pada pertempuran besar. Sementara itu, ada juga faktor ekonomi dan sosial yang mendorong Alexander untuk melakukan ekspansi besar-besaran. Banyak wilayah yang ditaklukkan Alexander memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang tentu saja menguntungkan bagi kerajaan Makedonia. Keberhasilan Alexander Agung dalam menaklukkan wilayah yang luas membuatnya dikenal sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah. Setelah menaklukkan Persia, Alexander bahkan memasuki Mesir dan menjadi Firaun di sana. Dia juga mendirikan kota-kota besar seperti Alexandria yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Salah satu warisan terbesar Alexander adalah penyebaran budaya Yunani ke seluruh dunia yang dia taklukkan. Hal ini dikenal dengan nama Hellenisme, di mana budaya, seni, dan ilmu pengetahuan Yunani menjadi dominan di banyak wilayah, termasuk Mesir, Asia Kecil, dan India. Tapi seperti halnya kejayaan, segala sesuatu pasti ada mui. Kejayaan Alexander mulai terancam ketika dia mulai merasa kelelahan karena ekspansi yang tiada henti. Di sepanjang perjalanannya ada ketegangan di dalam pasukannya. Mereka lelah, mereka mulai menuntut untuk pulang setelah bertahun-tahun berperang. Saat Alexander baru saja merencanakan ekspansi lebih lanjut ke India, dia jatuh sakit dan meninggal pada tahun 323 SM di usia yang sangat muda, sekitar 32 tahun. Tanpa pemimpin yang kuat, kerajaan yang dia dirikan pun mulai terpecah belah. Setelah kematiannya, banyak wilayah yang dia taklukkan jatuh ke tangan jenderal-jenderalnya, yang dikenal dengan nama Diadochi. Persaingan antara mereka akhirnya memecah kerajaan besar itu, dan Alexander Agung hanya bisa dikenang sebagai legenda. Jadi, itu dia sekilas perjalanan perang Alexander Agung. Dari kebangkitan yang luar biasa, kejayaan yang menakjubkan, hingga kemunduran yang cepat. Meski masa pemerintahannya singkat, tapi warisan yang ditinggalkannya tak terbantahkan. Bagaimana menurut kalian? Apa yang membuat Alexander Agung begitu istimewa? Apakah ambisinya yang besar atau taktik perang yang brilian? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.